Halo semuanya, kembali lagi di channel Aldo Sapulete. Oke, jadi di video kali ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu apa sih arti dari casting dan perbedaan casting dan juga screen test. Oke, gue akan kupas secara dalam di sini, ya kan? Kalian bisa dengarkan. Karena ini adalah suatu video yang sangat bermanfaat, dan mungkin setelah kalian nonton ini ya gue berdoa juga lah untuk kalian, supaya setelah kalian nonton ini video gue itu bisa menjadi manfaat, dan siapa tahu ya kan kedepannya kalian bisa menjadi suatu aktor atau aktris gitu. Waduh, kan gak ada yang tahu masa depan itu gimana, ya kan? Jadi semoga aja video gue ini bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi, gua akan jelasin apa itu casting. Iya dong, masa gue jelasin jauh-jauh tapi kalian gak tahu casting itu apa, ya kan? Casting itu adalah suatu pemilihan karakter yang dimana karakter tersebut ya, atau pemeran lah kita bisa sebut, pemeran tersebut harus cocok sama karakter yang ada di film ini nih, di skenario ini. Jadi bisa ditarik kesimpulan kita nih lagi cari-cari pemain lah kalau di casting gitu ya, cari yang cocok gitu. Dari banyak kandidat bisa aja yang dipilih 1, 2, atau 3 orang. Nah, screen test itu apa? Screen test itu sama kayak casting ya, yaitu mencari pemeran juga, tapi ada perbedaannya. Sebelum gue kasih tahu screen test, gue mau jelasin dulu nih lebih dalam tentang casting. Casting kan itu kan dicari-cari tuh. Nah, casting itu kalau bisa disebut adalah tahap awal kalian lah ya, karena sebelum kalian dipanggil ke kantor untuk casting ya, untuk tahun sekarang nih 2022, kalau dulu itu kalian casting kalian langsung ke kantor tanpa harus ngirim-ngirim foto dulu lah, seleksi foto. Kalau sekarang itu setahu gue ya, kalau sekarang itu udah beda. Sekarang itu kalian harus kirim dulu tuh. Jadi nanti kalian itu bakal kirim profile dan juga foto komposit. Nah, oke. Untuk profile ini itu adalah video. Langsung tuh buat videonya dulu di rumah kalian aja, direkam gitu pakai HP atau kamera, yang penting direkam dah. Dan di dalam profile itu kalian sebutin nama, umur, tinggi badan, berat badan, dan pengalaman. Kalau misalnya kalian gak punya pengalaman, gak usah disebutin. Oke, jadi keempat ini aja disebutin. Begitu. Itu profile. Nah, kalau untuk foto komposit, gue kasih contoh begini. Nah, begitu. Oke. Jadi jangan lupa tuh, di sini kan gue ada 3 foto, ya kan? Terus kalian juga kasih tuh nama, umur, tinggi badan, dan juga berat badan, kayak contoh di sini. Oke. Intinya foto komposit kalian itu harus bagus ya, karena dengan foto komposit kalian dan juga video profile kalian bagus, itu suatu nilai plus. Iya dong. Contoh kayak gini deh, contohnya kalian itu buat video ya untuk konten YouTube kayak gue begini. Kan orang kan pasti lihatnya itu kan thumbnail, ya kan? Berarti kita harus bagusin dulu tuh thumbnailnya supaya kita menarik orang. Begitu. Sama halnya dengan video profile dan juga foto komposit. Kalian harus buat dah tuh yang bagus dan yang terbaik, video profile dan juga foto komposit, supaya orang kantornya tertarik dengan kalian. Nah, setelah tahapan itu udah selesai ya, misalnya nih ya, misalnya kalian lolos, akhirnya dipanggil dah tuh sama orang kantor untuk, misalnya ya gua, Aldo, coba kamu ke kantor ya. Wah, ke kantor, berarti step pertama kalian udah lolos tuh. Itu awalan tuh seleksi berkas lah, kalau mau dibilang seleksi berkas. Nah, kalau udah selesai, kalian bakal dipanggil ke kantor untuk casting gitu. Nah, di casting ini nih ngapain aja nih? Apa yang dites di sana? Jadi nanti kalian pertama-tama itu adalah
Yang pertama profile, sebutin. Tapi kameranya bukan pakai kamera kamu lagi. Kameranya itu udah kamera dari kantor tuh, karena kan kamu udah di kantor ya kan. Jadi nanti pakai kamera kantor. Begitu. Profile, selesai profile, langsung deh kamu dites actingnya. Begitu. Nah, usahain di profile dan juga di tes acting itu kalian keluarin dah tuh seluruh kemampuan kalian 100%. Oke? Nah, setelah kalian udah melewati 2 tahap ini ya, kalian udah boleh balik. Begitu. Oh ya, by the way, casting itu atau screen test itu tidak berbayar, oke? Tidak berbayar. Kalau ada yang berbayar itu bohong. Oke, sekali lagi gue bilang, casting itu gratis, screen test itu gratis, tanpa dipungut biaya sama sekali. Kalau misalnya ada casting atau screen test yang bayar, nah itu bohong. Oke? Kalau misalnya casting atau screen test itu ada yang bayar, berarti itu bohong. Oke? Nah, jadi begitulah. Setelah kalian udah melewati 2 tahap ini, kalian udah boleh balik udah tuh. Kalian balik, tinggal tunggu kabar ya. Ada PH itu production house, oke? Nah, ada PH yang bisa aja cuman sekali casting, besoknya tuh udah dipanggil buat reading, ya kan? Kalian udah ditentuin, udah main dah tuh, ya kan? Tapi ada juga yang harus casting berkali-kali dan sampai tahap akhir, yaitu screen test, ya. Gue pernah yang pas itu casting 1, 2, 3. Iya, 3. Jadi pertama, gue casting pertama tuh puji Tuhan gue lolos di casting pertama, casting kedua gue lolos, dan casting yang ketiga dan yang ketiga ini gue langsung screen test ya. Jadi pertama lolos, 2 lolos, ketiga bukan casting lagi tapi udah dalam artian itu screen test. Puji Tuhan di sini gue lolos. Nah, tiba saatnya gue bahas tentang screen test. Nah, ini dia nih. Screen test itu sama kok kayak casting, tapi bedanya screen test itu tuh tahap akhir ya, tahap akhir. Jadi kalian kalau misalnya udah di tahap screen test ini penentuan nih ya. Biasanya nih pas di penentuan ini nih kalian bakal dipertemukan lah tuh sama saingan kalian. Misalnya nih gue Ambon ya kan, karakter gue Ambon, terus gue datang ke screen test. Di screen test itu bisa aja bukan hanya gue yang di situ karakter Ambon, tapi bisa aja ada 2-3 orang karakter Ambon. Dan di situ screen test itu penentuan, kita bakal dilihat ini yang mana nih yang bagus, yang menonjol, dan yang the best lah sesuai dengan karakter ini, bakal dilihat tuh. Jadi kalian tuh pada saat lagi tag nih ya kan, dan oh ya, pada saat kalian lagi screen test ini itu bukan di kantor lagi screen testnya ya. Ya sebetulnya sih bisa di kantor, tapi setnya itu bukan hanya depan tuh kamera ya kan, tanpa ada kayak peralatan-peralatan syuting yang lain. Nah, kalau screen test ini udah berasa kayak syuting. Oke? Screen test ini berasa kayak syuting, yang dimana semua peralatan syuting itu ada. Oke? Ada kamera, ada lighting, terus ada genset ada, ya kan? Terus monitor untuk sutradara ada, semuanya lengkap. Dan di situ ada sutradara, ya kan? Ada kru-kru lain juga ada. Begitu. Itu screen test. Karena ya bisa kita tahu screen test itu adalah tahap akhir. Dan di tahap akhir ini benar-benar nih dipilih. Oke, langsung deh tuh kalian bakal dites. Tetap lagi ngucapin profile lagi. Profile dan juga acting. Dan di acting ini kalian udah bukan sekedar diem terus ngobrol di kamera gitu, bukan. Tapi kalau di screen test ini kalian itu langsung beradegan sama lawan main. Karena
Misalnya gue karakter Ambon, terus ada temen gue yang karakternya misalnya itu dia karakter Jawa lah, dia juga ada saingan-saingan dia datang. Jadi kita bakal dites nih sama mereka. Jadi mereka ya layaknya seperti udah syuting gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan screen test itu sama kayak casting. Yang membedakan adalah cara pengambilan gambarnya. Cara pengambilan gambar screen test itu udah sama seperti syuting. Kru-krunya ada, ya kan, sutradaranya ada, dan orang-orang yang terlibat dalam sinetron Roda-Roda Gila itu ada di situ. Dan setelah kalian udah selesai screen test, sama kalian disuruh tunggu lagi. Tapi biasanya ya, kalau udah selesai screen test itu cuman jelang 1 atau 2 hari gitu, baru udah tuh kita syuting lagi dan dikasih infonya cepet lah ya. Tapi ada juga yang harus tunggu sebulan tuh, ya kan. Jadi bisa ditarik kesimpulan juga bahwa beda-beda lah. Nah, jadi begitu ya pengertian dari casting dan juga screen test. Di sini gue mau kasih tahu nih, kalau misalnya kalau kalian udah punya nama, kalian terkenal lah gitu, kalian udah nggak perlu lagi nih casting, tapi kalian bakal dipanggil langsung jalur screen test tanpa harus melewati casting 1, casting 2. Kalian itu udah dipanggil screen test. Karena temen gue ada yang ya dia juga udah cukup terkenal, dan puji Tuhan gue juga pernah ngalamin kayak begitu, ya kan. Jadi gue ini di calling ya pada saat screen testnya tanpa harus melewati casting pertama, kedua, begitulah. Jadi gue udah dipanggil tuh pada saat tahap akhir di screen test. Nah, itu kelebihan dan keenakan dari orang-orang yang udah dikenal begitu. Nah, ini pentingnya memperbanyak kenalan. Tapi tenang aja bagi kalian yang baru merintis ke dunia entertainment. Kayak gue dulu, gue baru banget pas di 2017. Dengan seiring berjalannya waktu, nanti kalian bakal ada kok kenalan-kenalannya. Bahkan gue pernah di calling sama PH untuk screen test. Padahal gue itu belum pernah casting di PH dia. Tapi kenapa gue bisa di calling? Karena dengan kalian banyak syuting-syuting di sinetron atau film atau iklan atau dimanapun itu, bisa aja kan nanti orang dari kantor nih, dari PH ini ya kan, terus hubungin kalian. Itu bisa aja begitu. Jadi tenang aja, pasti kalian akan ada kenalan kok. Oke, yang penting gitu, kalian mantepin dulu acting kalian, jangan takut, jangan malu. Harus mulai praktek dan jangan lupa untuk berdoa. Oke? Nah, gimana sih cara dapetin info casting atau screen test? Caranya itu kalian harus bergabung di agensi dan juga manajemen, iya kan? Nah, hati-hati juga. Banyak agensi atau manajemen yang bohong, jadi harus hati-hati. Nah, tepat nih videonya nih. Bagi kalian yang mau gue buatin ya video agensi dan juga manajemen, ya gue jelasin apa itu agensi, apa itu manajemen, dan juga gue kasih tahu, gue kasih saran, gue kasih rekomendasi lah agensi dan juga manajemen. Kalian bisa komen di kolom komentar supaya gue bisa menjelaskan apa sih itu agensi dan juga manajemen ya di video berikutnya. Komen, kalau misalnya kalian banyak yang komen, gue bakal buat itu. Sekian dari video gue, jangan lupa untuk klik like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel gue. Karena dari keempat ini mendukung gue untuk berkarya terus di YouTube. Terima kasih semuanya. Dadah.